aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 13 April 2020 berjudul Benteng untuk Tuhan. Ayat inti kita terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita ikuti penjelasannya. Banyak orang pada zaman Kristus sebagaimana juga pada zaman ini yang atasnya kuasa setan tampak telah dipatahkan dengan anugerah Allah. Mereka dilepaskan dari roh-roh jahat yang telah menguasai jiwanya. Mereka bergembira di dalam kasih Allah, tetapi sebagaimana pendengar di tempat yang berbatu-batu yang terdapat dalam perumpamaan itu, mereka tidak tinggal di dalam kasih-Nya. Mereka tidak menyerahkan diri mereka setiap hari kepada Tuhan, agar Kristus dapat tinggal dalam hatinya. Dan bila roh jahat itu kembali dengan 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, mereka sepenuhnya dikuasai oleh kuasa setan. Apabila jiwa menyerah kepada Kristus, suatu kuasa yang baru melingkupi hati yang baru. Suatu perubahan terjadi yang tidak dapat disempurnakan oleh usaha manusia bagi dirinya sendiri. Itulah pekerjaan yang luar biasa, membawa unsur-unsur yang luar biasa ke dalam keadaan manusia. Jiwa yang telah berserah kepada Yesus menjadi bentengnya sendiri, yang diadakannya di dalam satu dunia yang memberontak. Dan ia bermaksud agar tidak ada penguasa lain di dalamnya selain daripada kuasanya sendiri. Satu jiwa yang dijaga oleh pesuruh-pesuruh sorga, kuat terhadap serangan iblis. Kecuali kita menyerahkan diri ke dalam pengawasan Kristus, maka kita akan dikuasai oleh si jahat itu. Kita tidak dapat mengalahkan apakah kita berada di bawah kuasa yang satu atau yang lain. Dari antara dua kuasa besar yang bergumul untuk menguasai dunia ini, tidak perlu kita dengan sengaja memilih melayani kerajaan kegelapan supaya berada di bawah kuasanya. Hanyalah dengan melalaikan persekutuan kita dengan kerajaan terang, jika kita tidak bekerja sama dengan utusan-utusan sorga. Iblis akan memiliki hati itu dan menjadikannya sebagai tempat tinggalnya yang tetap. Satu-satunya pertahanan kita melawan kejahatan ialah dengan hadirnya Kristus di dalam hati melalui iman di dalam kebenarannya. Kecuali kita dihubungkan dengan Allah, kita tidak dapat melawan akibat-akibat yang najis dari cinta diri, pemenjaan diri sendiri, dan godaan terhadap dosa. Kita dapat meninggalkan banyak tabiat yang buruk pada saat kita terpisah dengan setan, tetapi tanpa adanya hubungan yang hidup dengan Allah melalui penyerahan diri kita sendiri kepadanya dari saat ke saat, maka kita akan dikalahkan. Tanpa adanya pengenalan secara pribadi dengan Kristus dan hubungan yang terus-menerus, maka kita berada di bawah naungan musuh itu dan akan melaksanakan perintahnya hingga akhir dunia ini. Pernyataan yang paling umum dari dosa melawan Roh Kudus ialah dengan meremehkan undangan sorga secara terus-menerus supaya bertobat. Tiap langkah di dalam penolakan akan Kristus berarti satu langkah menuju penolakan akan keselamatan. Dicatat di dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 346 hingga 347. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua
dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Besar kasih dan setia Tuhan. Kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa benteng untuk Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka memiliki hikmat sorga dan semangat untuk terus melayani umat-umat Tuhan di tengah-tengah pandemi virus corona. Hamba juga berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa yang sedang libur Tuhan oleh karena virus corona. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Hamba juga menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para pekerja kesehatan, relawan kesehatan. Dimanapun mereka berada saat ini Bapa, mereka sedang berada di garda paling depan. Tuhan lindungi, pelihara mereka agar mereka dapat melayani dengan penuh sukacita. Hamba berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau urapi mereka, Engkau berkati mereka juga di hari ini. Lindungi dan pelihara mereka Tuhan. Hamba juga menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dengan adanya perkembangan virus corona yang berkembang di mana-mana, kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat sorga agar pihak pemerintah dapat mengatasi berkembangnya virus corona dengan alat-alat medis yang sangat dibutuhkan. Kiranya kasih dan setia Tuhan melindungi mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup.